Bishr bin Harith al-Hafi, pemabuk yang bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi dan diangkat menjadi wali. Abu Nashr Bishr bin al-Harith al-Hafi, akrab dipanggil Bishr al-Hafi, ialah salah satu ulama besar yang memiliki keunikan dalam sepanjang perjalanan hidupnya. Ia lahir di dekat kota Merv sekitar 150 Hijriah atau 767 Masehi. Bishr al-Hafi termasuk sufi agung yang sering disambang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik lewat mimpi maupun saat terjaga. Pengalaman hidup sosok yang dijuluki si manusia berkaki telanjang ini begitu unik dan mengagumkan. Dari gaya hidup yang gemar foya-foya di kedai-kedai anggur, berubah menjadi wali besar yang sering berjumpa Nabi Muhammad SAW dalam mimpi. Abdurrahman bin Abu Hatim pernah menuturkan tentang Bishr al-Hafi. Abu Hatim mengisahkan bahwa Bishr al-Hafi pernah bercerita bahwa ia bertemu dengan Rasulullah SAW dalam mimpi, dan beliau bersabda, "Wahai Bishr, kenapa kedudukanmu lebih tinggi daripada teman-temanmu?" Bishr al-Hafi menjawab, "Tidak tahu wahai Rasulullah." Nabi pun menimpalinya, "Karena kamu selalu mengikuti sunnahku, bantuanmu terhadap orang-orang soleh selalu menasihati teman-temanmu, dan cintamu terhadap sahabatku serta keluargaku, itulah yang menjadi penyebab derajatmu sejajar dengan orang-orang mulia." Bertemu Nabi dalam mimpi bagi Bishr al-Hafi tentu bukan merupakan suatu kejanggalan atau bahkan berita yang dibesar-besarkan. Bishr al-Hafi ialah sosok mulia yang sangat unik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajatnya dari seorang pemabuk menjadi wali agung yang dihormati dan disegani. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal begitu takzim kepadanya. Kisah tentang Bishr al-Hafi ditulis dengan begitu indah oleh Fariduddin Athor dalam Tazkiratul Aulia. Dalam kitab tersebut, Fariduddin tidak lupa menulis perjalanan keilahian Bishr al-Hafi. Sewaktu muda, Bishr al-Hafi merupakan seorang berandal. Suatu hari dalam keadaan mabuk, ia berjalan terhuyung-huyung. Tiba-tiba ia menemukan secarik kertas bertuliskan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Bishr al-Hafi pun mengambil dan menyimpan secarik kertas tersebut. Bahkan ia membeli minyak wangi mawar untuk memercikkan pada kertas yang ia temukan. Kemudian ia menyimpan kertas tersebut dengan hati-hati di rumahnya. Pada malam harinya ada seorang ulama bermimpi. Dalam mimpi tersebut ia diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatakan kepada Bishr al-Hafi, "Engkau telah mengharumkan namaku, maka aku pun telah mengharumkan dirimu. Engkau telah memuliakan namaku, maka aku pun telah memuliakan dirimu. Engkau telah menyucikan namaku, maka aku pun telah menyucikan dirimu. Demi kebesaranku, niscaya aku harumkan namamu, baik di dunia maupun akhirat." Setelah bangun dari mimpinya, ulama tersebut kaget dan hampir tidak percaya. Sebab sepengetahuannya Bishr al-Hafi merupakan seorang pemabuk, gelandangan, dan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta Rasulnya. "Mungkin aku telah salah bermimpi," demikian ulama itu berpikir. Karena menganggap mimpinya salah, ia pun segera bersuci untuk menunaikan sholat. Setelah sholat, kemudian ia tidur kembali. Namun sungguh aneh, mimpi yang didapatnya tetap sama. Ulama tersebut pun mengulangi perbuatannya, yakni berwudu, lalu sholat, dan kemudian tidur. Dalam tidurnya ia tetap mendapati mimpi yang sama. Karena penasaran, keesokan harinya sang ulama pergi mencari Bishr al-Hafi. Setelah dicari kemana-mana, ternyata Bishr al-Hafi sedang mengunjungi pesta minum anggur. Meskipun terganggu dengan pemandangan tersebut, ia tetap pergi ke rumah orang yang sedang berpesta itu dan menyampaikan pesan dari mimpinya kepada Bishr al-Hafi. Mendengar pesan yang disampaikan ulama tersebut, Bishr al-Hafi meninggalkan tempat itu dan berkata kepada teman-teman minumnya,
"Sahabat-sahabat, aku dipanggil. Oleh karena itu aku harus meninggalkan tempat ini. Selamat tinggal. Kalian tidak akan pernah melihat diriku lagi dalam keadaan yang seperti ini." Momen itulah yang benar-benar menjadi awal bagi perjalanan spiritual Bishr al-Hafi. Dalam tulisan Fariduddin Attor, sejak itu tingkah laku Bishr al-Hafi berubah. Ia bukan lagi sosok pemabuk dan gelandangan, namun hatinya begitu nyalang hingga diangkatlah derajatnya. Sejak itu pula Bishr al-Hafi tak pernah lagi memakai alas kaki. Dari hal tersebutlah asal julukan si manusia berkaki telanjang yang kita kenal sampai sekarang. Maha Kuasa Allah dengan segala karunia-Nya, barangkali Bishr al-Hafi tak pernah berpikir sedikit pun tentang cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah dirinya menjadi pemujanya dengan kegilaan yang sempurna. Dan barangkali ia juga tak terbesit sedikit pun seorang pemabuk tiba-tiba disucikan batinnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secepat kilat terbang mempersembahkan sembah sujud kepadanya. Hidup memang tak pernah bisa diduga. Hanya dengan belas kasihnya dan syafaat nabinya, seseorang bisa diperkenankan mencium wangian ilahi. Dengan demikian ia pun menyadari bahwa segala hal yang ia jumpai di alam semesta merupakan kehendaknya. Itulah yang dialami Bishr al-Hafi, gelandangan yang tiba-tiba dianugerahi kesucian batin karena Nabi datang ke dalam mimpi-mimpinya, membelai nasibnya dan menyulap hatinya yang gelap menjadi bening penuh cahaya ilahi. Sejak itulah orang-orang meminjangkan Bishr al-Hafi, bahkan mencari-cari tempat persembunyiannya untuk dimintai nasihat dan doa. Dan kebanyakan orang yang terheran-heran akan anugerah yang diperoleh Bishr al-Hafi bertanya-tanya, apa sebenarnya laku hidup atau amalan khusus Bishr al-Hafi sehingga ia derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disegani sekaligus dihormati. Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala lah pemilik segala rahasia. Kejadian yang dialami oleh Bishr al-Hafi merupakan sebuah anugerah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kuasa atas segala sesuatu yang dikehendakinya. Meskipun demikian, salah satu laku hidup Bishr al-Hafi yang layak kita jadikan inspirasi sekaligus motivasi ialah caranya menyerap akhlak Nabi. Akhlak Nabi yang dimaksud ialah kasih sayangnya kepada fakir miskin. Sebab siapa saja yang mencurahkan cinta dan kasihnya kepada para fakir, maka ia akan disayangi oleh Nabi Muhammad SAW. Dan sangat mungkin bila Nabi pun mengunjungi orang tersebut lewat mimpi, sebagai wujud cinta dan kasih sayang beliau. Itulah salah satu amalan yang paling mujarab agar berjumpa dengan Nabi. Dalam sebuah kisah, pada suatu musim yang begitu dingin, Bishr al-Hafi melepaskan baju yang ia kenakan. Orang-orang saat itu pun terheran-heran melihat tingkah Bishr al-Hafi, sebab kebanyakan orang akan mengenakan pakaian tebal untuk menghangatkan tubuh ketika musim dingin. Namun Bishr al-Hafi justru melepasnya, seolah menantang dingin yang menggerogoti tubuhnya. Setelah ditanya mengenai alasannya melakukan hal itu, Bishr al-Hafi menjawab, "Aku teringat orang-orang miskin. Aku tidak punya uang untuk membantu mereka. Oleh karena itu, aku ingin turut merasakan penderitaan mereka." Kecintaannya kepada orang-orang miskin itulah yang menjadikan hatinya semakin lengket dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatiannya yang begitu besar kepada orang-orang yang terlantar nasibnya menyebabkan Nabi menjadi teman setianya yang selalu datang mengunjunginya dan menghiburnya dalam mimpi-mimpi yang indah. Kecintaan Bishr al-Hafi kepada orang-orang miskin merupakan akhlak yang ia teladani dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mencintai orang miskin, maka Bishr al-Hafi juga tidak melakukannya. Oleh karena itu, ia pun menumpahkan kepeduliannya kepada sesama, mencurahkan kasih sayang terhadap orang-orang fakir. Itulah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diikuti oleh Bishr al-Hafi. Sikap yang ramah kepada fakir miskin selalu ia tunjukkan selama hidupnya. Sikap tersebut pun menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam laku spiritualnya.
Dan Bishr al-Hafi tidak merasa hina karena sikap rendah hatinya tersebut. Justru sikapnya tersebut menunjukkan penghargaan setulus-tulusnya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dan karena sikap tersebut Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat Bishr al-Hafi. Dalam kehidupan sehari-hari barangkali kita sering menyepelekan sikap kepada fakir miskin. Bersikap ramah kepada fakir miskin dianggap masih kalah utama dibandingkan ibadah. Dan meskipun kita telah memberi sesuatu kepada mereka, sikap kita kadang kurang menghargai, semena-mena dan bahkan mengkucilkan. Akibatnya hati kita menjadi tertutup dari kebaikan dan kebenaran. Oleh karena itu, jika kita ingin bertemu Rasulullah SAW dalam mimpi, mulailah untuk mencurahkan perhatian kepada fakir miskin dan selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meneladani Rasul-Nya. Dalam sebuah kisah ada sebuah pengemis buta di sudut pasar Madinah. Anehnya pengemis Yahudi tersebut merasa jijik dan muak bila mendengar orang-orang menyebut nama Muhammad. Bahkan ia tak tanggung-tanggung menuduh Muhammad sebagai tukang sihir dan pembohong besar. Dia sering berkata bahwa siapapun mesti mewaspadai sosok bernama Muhammad tersebut. Namun Rasulullah SAW sama sekali tak membenci dan menyimpan dendam kepadanya. Beliau hanya tersenyum mendengarnya. Bahkan beliau rela meluangkan waktunya setiap pagi pergi ke sudut pasar Madinah hanya untuk menyuapkan makanan kepada si pengemis buta tersebut. Kebiasaan tersebut terus berlanjut. Dan si pengemis itu tidak tahu bahwa yang menyuapinya makanan setiap hari ialah Nabi Muhammad SAW, orang yang senantiasa ia benci. Dan setelah Nabi wafat, tentu tak ada yang datang menyuapkan makanan kepada si pengemis buta tersebut. Namun selang beberapa waktu, berkat informasi yang diberikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, akhirnya Abu Bakar menggantikan kebiasaan Rasulullah SAW tersebut. Sesampainya di sana, Abu Bakar radhiyallahu an ditegur oleh si pengemis tersebut. "Siapakah engkau?" "Aku orang yang biasa," jawab Abu Bakar. "Bukan, pasti engkau bukan orang yang biasa mendatangiku. Apabila ia datang, tak usah tangan ini memegang dan tak usah mulut ini mengunyah. Orang yang biasa mendatangiku itu selalu menyuapiku. Dan ia terlebih dahulu dihaluskan makanan tersebut. Setelah itu ia berikan kepadaku," kata pengemis buta tersebut. Mendengar penuturan si pengemis, Abu Bakar radhiyallahu an menangis terseduh-seduh. Ia berkata, "Aku memang bukan orang yang biasa datang kepadamu. Aku merupakan salah satu sahabatnya. Orang yang mulia itu telah tiada. Ia merupakan Muhammad Rasulullah SAW." Seketika itu si pengemis pun menangis mendengar penjelasan dari Abu Bakar radhiyallahu an, dan kemudian ia berkata, "Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghinanya, menfitnahnya. Ia tidak pernah memarahiku sedikit pun. Ia mendatangiku dengan membawa makanan tiap pagi. Ia begitu mulia." Akhirnya orang yang selalu membenci Nabi pun insyaf. Lantas ia bersyahadat di hadapan Abu Bakar radhiyallahu an, dan ia sadar bahwa kepribadian Nabi Muhammad SAW sungguh mengagumkan. Kisah yang sangat menginspirasi tersebut dapat menggetarkan batin orang yang jatuh cinta kepada Rasulullah SAW, termasuk Bishr al-Hafi. Kekaguman dan kecintaannya kepada Rasulullah SAW semakin bertambah karena kisah-kisah mengagumkan yang terjadi pada Nabi. Bersikap ramah kepada fakir miskin merupakan salah satu pesan yang ingin disampaikan dari kisah tersebut. Barangkali saat ini nyaris tidak ada lagi pengemis yang mengumpat. Kini yang banyak ialah pengemis atau fakir miskin yang meminta-minta dengan sopan. Karena itu setidaknya kita semestinya mampu bersikap ramah kepada mereka. Meskipun sederhana, sikap ramah tetaplah bagian dari akhlak yang disenangi Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW ialah orang yang selalu mencontohkan hal tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Aku bersama orang-orang yang memelihara anak yatim di surga seperti dua jari ini." Beliau mengisyaratkan dengan kedua jarinya,
yaitu telunjuk dan jari tengah, serta agak merenggangkan keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Oleh sebab itu tidak heran bila Bishr al-Hafi mengikuti jejak Rasulullah SAW, yakni menghormati dan memuliakan fakir miskin. Karena besarnya kepedulian Bishr al-Hafi kepada fakir miskin, jadilah ia sosok yang mengagumkan. Rasulullah SAW yang sering datang dalam mimpi-mimpi Bishr al-Hafi merupakan salah satu bukti kepada ia dicintai dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ulama sebesar Imam Ahmad bin Hambal pun tidak sungkan berguru kepadanya. Karena Imam Ahmad berguru kepada Bishr al-Hafi, sampai-sampai murid Imam Ahmad pun bertanya-tanya kepadanya dengan penuh keheranan mengenai Bishr. Ketika ada murid yang protes alasan Imam Ahmad berguru kepada Bishr al-Hafi, Imam Ahmad menjawab, "Kalau soal ilmu-ilmu hadis atau ilmu-ilmu agama lainnya, saya memang lebih alim ketimbang Bishr. Namun terkait ilmu tentang Allah, dialah yang paling luas pengetahuannya." Pengakuan Imam Ahmad tersebut menunjukkan betapa dalamnya ilmu ketuhanan Bishr al-Hafi. Misalnya ilmu tawakalnya yang menjadikan banyak orang terheran-heran sekaligus kagum kepadanya. Ketawakalan Bishr al-Hafi meniscayakan keyakinannya bahwa satu-satunya tempat bergantung ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak risau oleh siapapun. Ia tidak risau oleh apapun. Segala cobaan termasuk hidup melarat sepenuhnya ia serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap tawakal Bishr itulah yang benar-benar mengagumkan para ulama pada zamannya. Dengan tawakal, Bishr al-Hafi sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menopang hidupnya, dan ia pun meyakini dengan sepenuh hati bahwa Nabi senantiasa menjadi imam yang akan menunjukkan jalan baginya. Oleh karena itu, tak heran jika Bishr al-Hafi sangat rendah hati dalam menjalani kehidupannya. Wajahnya selalu memancarkan aura ketenangan, ketenteraman, dan kebahagiaan yang tak terbandingkan. Para ulama pun terpesona kepada Bishr al-Hafi. Ketawakalan yang telah mendarah daging dalam dirinya benar-benar menjelma menjadi sekuntum bunga kebahagiaan. Karena itu banyak orang berdatangan untuk meminta pencerahan darinya.